Selamat siang pemirsa, seputar info kembali hadir di sela-sela aktivitas Anda bersama saya, Violeta Widiawati Novianti, yang akan memberikan berita-berita terbaru dan teraktual. Rabu 27 Agustus 2025, Borneo Sinar TV. Haji Haryadi secara tegas menyatakan bahwa perusahaannya adalah anak perusahaan dari Perumda Kota Bontang. Pernyataan ini disampaikan pada 26 Agustus 2025, memberikan kejelasan mengenai struktur dan hubungan antara kedua entitas tersebut dalam mengelola aset pelabuhan. Latar belakang dan kepemimpinan baru, PT LBB didirikan oleh Muhammad Lin Sikin dan beroperasi sebagai badan usaha pelabuhan BU2, meskipun Perumda adalah badan usaha milik daerah BUMD. PT LBB berfungsi sebagai perseroan terbatas PT untuk memberikan fleksibilitas dalam pengelolaan aset pemerintah. Oh iya, karena pemegang saham Pak, yang bisa mengganti posisi beliau ya harus pemegang saham. Itu pun harus melalui mekanisme namanya RUPS itu kan ada beberapa namanya aneka usaha ya banyak ada PPAM, ada macam-macam lah ya. Hasil melaksanakan itu dibentuklah anak-anak perusahaan. Dan bentuknya adalah PT. Ya. Bisa beda. Nah, kami kan pengen jelas dari Bapak kan. Supaya ini kan Bapak sebagai direktur biar tadi tidak tumpang siur informasi dan juga tidak tumpang tindih kata-kata. Ya. Jadi kami kan bentukan juga. Ya kan Bang? Ya. Dia dibentuk sama dengan PTLBB kan. Jadi dari yang bentuk itu tadi Perumda itu ya Pak. Yang adakan itu wali kota langsung ya. Jadi dia posisi berpikir gitu. Ya. Ketika tidak terbentuk kita setelah inilah kita bekerjasama dengan pemerintah. Dengan pemerintah ini komposisinya apa? 60-40 tadi. Itu lepas daripada ini pemerintah kota apalagi Perumda yang cuma bentukan dari pemerintah kota atau kabupaten. Ya. Salah satu caranya adalah membentuk PT BUP. Nah, muncullah PT LBB ya. Pertanyaannya tadi kayaknya concernnya itu turun ke anaknya. Tapi tidak bisa dibilang itu adalah BUMD murni, tidak bisa juga dibilang itu swasta murni, karena pemegang sahamnya BUMD, tapi peraturan yang dipakai adalah yang sebelumnya menjabat sebagai komisaris, dilantik menjadi direktur oleh Direktur Perumda Abdul Rahman. Dalam struktur PT LBB, komisaris memiliki wewenang pengawasan yang lebih tinggi, sebuah posisi yang juga diduga dipegang oleh Abdul Rahman. Struktur perusahaan dan kontribusi untuk daerah, PT LBB memiliki modal dasar sebesar 1 miliar rupiah. Komposisi sahamnya terbagi, dengan 70% dikuasai oleh Perumda dan 30% oleh mitra kerjanya. PT Buntang Transport sebagai BUP, PT LBB menjalankan perjanjian kerjasama dengan pemerintah kota dengan skema bagi hasil 60/40. Sebanyak 60 dari pendapatan bersih diserahkan kepada pemerintah sebagai pendapatan asli daerah PED, sementara 40% digunakan untuk operasional. PT LBB juga diwajibkan menyetorkan kontribusi tetap tahunan kepada pemerintah. Haryadi memastikan bahwa meskipun sempat mengalami masalah keuangan seperti tunggakan gaji dan pajak, semua kewajiban tersebut sudah diselesaikan dengan pendapatan bulanan sekitar 700 juta rupiah. PT LBB optimistis dapat terus berkontribusi pada pembangunan daerah dan saat ini sedang diaudit oleh Kantor Akuntan Publik KAP untuk menjaga transparansi. Di lain tempat terpisah, pemberhentian Muhammad Lin Sikin sebagai Direktur PT LBB berujung sengketa hukum dan saham fiktif pada 11 Maret tahun 2025, memicu sengketa hukum yang melibatkan dugaan konspirasi dan pelanggaran Undang-Undang Perseroan Terbatas, Undang-Undang PT. Sengketa ini berpusat pada kepemilikan saham fiktif yang tidak disetor, yang menjadi dasar pemberhentian sepihak. Kronologi dan fakta perusahaan. Lin Sikin menceritakan bahwa ia mendirikan PT LBB pada April tahun 2021 tanpa modal dari pemerintah daerah berdasarkan akta notaris nomor 18 tertanggal 23 April. Meja semua file-file sudah dipindahin semua karena saya tidak tahu di ruangan mana dipindahin. Siapa yang kira-kira itu memindahi?
Kalau memindahkan itu ya manajemen yang dibentuk itu, artinya direkturnya di situ. Oh, direktur baru. Ya, direktur baru. Atau para stafnya di situ semua. Kalau tidak ada, diam aja. sudah tidak ada pengakuan maksudnya. Tidak ada pengakuan. Itu saya sekarang tidak ada lagi saya bekerja di pelabuhan itu atau di kantor. Tidak. Kalau memindahkan itu ya manajemen yang dibentuk itu, artinya direktur. Waktu itu kami dalam waktu masih perjalanan dinas, ada kita pertemuan dengan KPI, dengan direksinya Barnaraya KPI di Jakarta, namanya Pak Nabit dengan Pak Richard. Itu akan rencana kita MOU kerjasama untuk jadi operator pelabuhan KPI. Nah, tiba-tiba tanggal 11 Maret saya dikeluarkan surat, beliau yang mengeluarkan surat pemberhentian. Saya anggap itu tidak ada rapat atau RUPS untuk kami dihadirkan. Tapi tanggal 14 kami di Jakarta, Maret. Maret tahun 2025 ya. Baru-baru aja Pak. Baru ya. Jadi yang kami sanggah ini artinya pertanyakan apakah prosedurannya seperti itu kalau berbicara dengan undang-undang PT. Di situ kami kurang memahami. Terus apa tuntutan Bapak ke diri masalah ini ke Pemda? Kami tidak Jadi merasa keberatan melalui surat pemberhentian oleh Perumda, pemberhentian saya dari Perumda, dari Bontang Transport, dari bersama Bontang Transport yang kerjasama dengan Bontang Transport. Siap. Nah, jadi Dulu saya atas nama pesimennya di situ. Oh ya. Jadi segala pencairan tidak bisa dicairkan tanpa tanda tangan kita ya Pak. Awalnya ya. Sebelum keluar pemberhentian sepian ini, pemberhentian saya. Oh, itu sudah kira-kira berapa bulan sudah itu Pak? Mulai dari bulan Maret Maret itu ya. 2025 sampai sekarang. Ya. Ada berbentuk tertulis tanpa kop surat dan tanpa nomor surat. Oh, itu atas nama siapa Pak yang atas nama Direktur Perumda dan Direktur Bontang Transport kantor, bahwa saya pesankan dengan orang sekretaris bahwa tolong jangan dikeluarkan dokumen apapun atau di dalam ruangan saya tanpa ada penyerahan atau pertemuan dengan manajemen Perumda dengan Bontang Transport yang memodal awal, dan kami juga punya mitra pihak ketiga. Struktur saham perusahaan adalah Perumda Aneka Usaha dan Jasa AUJ 175 lembar saham senilai 175 juta rupiah. Bontang Transport 75 lembar saham senilai 75 juta rupiah. Milik PT LBB 750 lembar saham senilai 75 juta rupiah. Menurut Lion Sikin, sesuai aturan Undang-Undang PT, para pihak yang tercantum dalam akta, notaris wajib menyetorkan modal dalam waktu 14 hari. Namun, hingga saat ini, tidak ada bukti penyetoran dari Perumda AUJ dan Bontang Transport di dalam kurun waktu selama 3 tahun ini. Namun baru sekarang, dari pihak yang bersangkutan baru mulai ada klaim saham kepemilikan mereka. Hal ini karena tidak ada penyetoran. Lion Sikin menganggap saham mereka fiktif atau tidak memiliki kekuatan hukum, pemberhentian sepihak, dan pelanggaran. Pada 11 Maret tahun 2025, Lion Sikin menerima surat pemberhentian yang dikeluarkan dan ditandatangani oleh Direktur Perumda AUJ dan Direktur Bontang Transport. Pemberhentian ini dilakukan tanpa rapat umum pemegang saham RUPS atau pemberitahuan sebelumnya. Surat yang ia terima juga tidak memiliki kop surat resmi atau nomor. Lion Sikin menilai tindakan ini sebagai perampasan hak. Ruangan kantornya dikosongkan secara paksa dan semua dokumen perusahaan disita tanpa serah terima resmi. Hal ini ia nilai sebagai upaya untuk menghilangkan bukti inti sengketa saham dan wewenang. Inti dari polemik ini adalah sengketa saham dan wewenang. Lion Sikin berargumen bahwa Perumda AUJ dan Bontang Transport tidak memiliki hak untuk memberhentikannya karena saham mereka fiktif tanpa penyetoran modal. Mereka tidak punya dasar hukum untuk mengambil keputusan di perusahaan. Lion Sikin menilai hal ini tetap cacat hukum karena tidak semua pihak memiliki saham yang sah.
Sengketa ini kini menyoroti pentingnya kepatuhan pada aturan penyetoran modal dalam tata kelola perusahaan. Tanpa bukti setoran yang valid, saham yang tercantum dalam akta bisa dipertanyakan, dan keputusan yang diambil oleh pemegangnya menjadi tidak sah secara hukum. Konflik yang terjadi di PT LBB adalah cerminan dari ketidakpatuhan terhadap hukum, khususnya Ande Ngendang Perseroan Terbatas UPT. Sebagai Ketua LSM Cakra Kalimantan Timur, dari kasat mata dan data bahwa LBB itu memiliki legalitas yang jelas. Awalnya memang LBB itu kan mau kerjasama dengan Perusda, namun faktanya di situ malah dikriminalisasi sampai direktur utama LBB itu sekarang dinonaktifkan. Yang nonaktifkan Dari pihak Perusda dan PT Bontang ya, yang tidak jelas itu yang berhentikan itu siapa gitu kan Pak? Tanggapan Bapak bagaimana Pak? oh ya, itu seharusnya dilakukan RPS dulu. Namun itu tidak pernah diadakan. Memang awalnya itu dengar-dengarnya ada cerita tanam saham. Tapi pada dasarnya secara fakta integritas mereka itu hanya saham kosong saja. Ditunggulah sampai dengan LBB, hingga saat ini belum ada saham ataupun keuangan yang membuktikan bahwa dia itu sebagai pemegang saham di lembaga itu, di atas kerjasama itu tidak ada. Jadi harapannya untuk kedua belah pihak ini harapan dari lembaga. Ya harapannya ya berdamailah, manakala itu tidak bisa didamaikan ya ada potensi-potensi dan celah-celah pemalsuan apa yang dilakukan dari pihak Bontang Transport ataupun Perusda yang tiba-tiba itu mengkudeta dari direktur utamanya PT LBB. Nah ini kan semuanya harus ada mekanisme jelas gitu. Namun hingga saat ini malah itu tidak ada. Dari lembaga Cakra ini apakah nanti akan ikut? Oh iya, nanti akan memberikan advokasi hukum nanti ke sana, akan kami dampingi. Bila perlu mereka itu kami laporkan karena ada indikasi itu pemalsuan atau pemaksaan, perampasan barang-barangnya mereka, di mana kejelasannya kan sampai saat ini tidak ada. Pasti nanti kami akan lakukan upaya. lihat kasus ini sebagai pelanggaran serius yang tidak bisa dibiarkan, pemberhentian sepihak dan cacat hukum. Demikian saya laporkan di studio Borneo Sinar TV saat ini. Violeta Widiawati, Novianti, dan segenap kru yang bertugas undur diri. Selamat siang, dan sampai jumpa. Terima kasih.